Silakan cerita Bang. Ini Biar bisa jadi pembelajaran ya buat teman-teman di sini juga. saya sempat bawa kabur. Lanjut. Oke. Itu kan saya sempat bawa kabur mobil ini juga kan, mobil apa itu? Mobil kantor. Mobil kantor punya punya mertua saya juga waktu itu kan, waktu pada umroh itu. Terus ketika pulang udah nggak ada unit, uang nggak ada, uangku itu sekitar 54 juta. Nah terus pokoknya yang terakhir itu hampir 100 lah, hampir 100 juta itu. Terus saya tuh selama 8 bulan nggak pulang itu, dicariin kan, dilaporin dari polsek sampai ke Polres juga itu, udah disebarin semua. Aku dikasih tahu sama teman saya, kamu kalau masih di kota satu kota ini, kamu cepat kabur aja katanya gitu. Emang kenapa kamu dilaporin ke polisi? Udah dicariin kamu gitu kan. Terus saya kabur, saya ke teman saya dulu awalnya karena saya nggak bawa apa-apa. Terus saya sempat ke ini juga, ke tempat makan-makan gitu, tidurnya di situ. Cuma kalau makan, kita makan seadanya, kalau ada yang ngasih kita makan, kalau enggak gitu. Saya berpikirnya gini amat ya, di rumah nggak pernah kehabisan makan, di sini mau makan aja bingung. Nah terus aku telepon teman-teman siapa yang mau nampung saya lah, intinya gitulah. Saya dapat tampungan di daerah Duren Sawit, Jakarta. Di sana ternyata sama aja, teman saya itu dia kontraknya tuh belum dibayar juga di sana, cuman 3 hari, karena si pemilik kontrakan itu tiap hari datang terus minta uang kontrakan. Akhirnya saya nggak enak sendiri juga, saya pergi lagi ke tempat situ lagi gitu. Terus saya ketemu sama mungkin tokoh agama lah kalau bisa dibilang, kiai atau ustadz di situ. Nah selama itu aku disuruh intinya apa ya, sholat malam, sholat tahajud. Setelah suruh sholat tahajud, aku udah nggak tahu lagi, tidur aja udah nggak bakal nyenyak gitu. Kalau ada mobil lewat atau berhenti yang kayak istilahnya di situ ada beberapa orang tuh udah pikirannya udah nggak karuan gitu, udah nggak berani kontak. Jadi kontak Facebook, nomor ATM semua aku matikan semua, udah nggak bisa ke alat digital, udah nggak bisa semua, karena pasti pelacakannya juga lewat situ. Jadi semuanya dinonaktifkan ya? Iya. Saya udah cuman yang saya itu keinget anak gitu aja Bang. Keinget anak waktu itu saya bisa dapat kabar. Waktu dapat kabar itu anak sakit di rumah sakit, waduh rasanya tuh udah nggak karuan itu kan. Nah, luar biasa Bang. Aku beranikan diri telepon istri saya, tapi bukan lewat HP. Saya telepon lewat kantor istri. Kebetulan kan istri kerja di rumah sakit itu. Nah saya telepon lewat kantor karena aku takut kalau lewat HP mungkin HP istri disadap atau gimana gitu kan. Nah terus kata istri jangan telepon lewat HP dulu, kalau mau lewat sini. Terus tak kirain istri itu marah waktu itu. Terus aku bisa lihat anak saya nggak, bilang gitu. Itu pun udah sempat mau pisah itu kan. Nah iya. Udah sempat mau pisah Bang. Terus ya, karena faktor dorongan dari orang tua, faktor dorongan saudara-saudaranya dia suruh pisah gitu. Nah terus tapi dari keyakinan istri dia nggak mau. Itu cuman hubungannya tuh lewat jarak jauh. Awal mulanya dia bilangnya gini,
aku mau ketemu cuma saya saja. Nah dari situ tuh aku udah, ini jebakan atau enggak ya, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang gini ke aku, kamu aku kasih nomorku, kalau memang bener kamu mau ini mau diserahin ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Karena soalnya udah mentok, aku mau hubungan sama anak gimana lagi gitu. Tapi benar istri mau megang komitmen bahwasanya enggak, Hmm. saya cuma pengen ketemu kamu aja, kamu di mana sekarang gitu. Nah setelah itu ketemu sama istri itu selalu kita di luar kota ketemunya. Itu kita keluar kota, berarti kita keluar kota gitu kan. Nah semua di itu istri semua, maksudnya yang biayain istri semua karena waktu saya itu nggak kerja itu selama 8 sampai 9 bulan. Wow, nggak berpenghasilan selama itu ya. Kenapa abang nggak mencoba pulang aja? Yang bikin hal terberatnya nggak pulang itu apa? Hal apa? Sedangkan istri kayaknya masih mau nerima kan? Saya nggak pulang kan karena dilaporin saya. Astagfirullahaladzim. Ya sorry bang. Karena ceritanya tadi putus-putus bang. Karena dilaporin itu ya, jadi abang nggak berani pulang ya. Iya Bang, gini, saya menangkap ya, saya udah nangkap nih. Jadi problemnya ini dia sebenarnya mau pulang tapi takut karena pelaporan itu. Nah sekarang yang saya tanya, pelaporannya ini atas dasar apa? Atas dasar pencurian kah atau atas dasar lain? Atau atas dasar orang hilang gitu loh bang? yang dilaporinnya pertama saya bawa uang kantor sama mobil. Mobil perusahaan. Iya, punya mertua saya. Oh mobil mertua, oke terus? Yang laporin mertua juga. Kalau yang perusahaan? Lah itu punya mertua itu. Oh berarti perusahaan itu punya mertua, mobil itu juga punya mertua. Iya, sama uang juga ku bawa. Oke, terus? Ada utang-utang yang lainnya bang di luaran sana yang bikin abang takut. Kalau utang enggak, kalau masalah utang itu enggak. Jadi itu mertua itu kan punya perusahaan properti. Properti. Nah, Ya, terus? nah, jadi waktu saya ke kantornya itu, saya bilang sama karyawannya, ini kunci mobil mana, saya gitu kan. Saya pinjam mau pakai dulu gitu. Saya bilangnya gitu. Terus kalau uang yang buat karyawan itu kan, saya itu disuruh minta uang. Kamu minta uang ke sini gitu, ngambil uang lah bahasanya gitu. Iya gitu kan. Nah setelah aku ambil itu nggak aku setorin sama orang kantornya, aku pakai sekalian gitu. Terus? Nah itu jadi pelaporannya itu di situ, makanya nggak berani pulang waktu itu. Ya. Tapi saat ini? Ditutup sama kakak saya. Ya. Saat ini bagaimana kondisinya? Apakah abang masih belum bisa pulang juga atau bagaimana? Sekarang saya di rumah ya. Terjadi lagi kayak gini lagi gitu. Cuman kecemplung lagi. Sekarang hanya padahal udah lama sekali. Nah, terus saya kan minta maaf sama mertua, itu kan udah dikembaliin semua sama kakak saya kan, ditutup sama kakak saya semua. Terus saya minta maaf. Nah di situ mungkin saya udah ada perubahan gitu. Akhirnya saya
dibeliin mesin, dibeliin segalanya lah gitu untuk kerja kan. Nah di situ kan malah saya peluang banyak, peluang banyaknya tuh peluang pegang. Nah saya pegang uang terus, sama uangnya larinya buat ke situ lagi. Pada Gitu. intinya gini, abang saat ini benar-benar mau berhenti total atau masih ada keinginan untuk balas dendam? Saya dari kemarin udah pengen berhenti, cuman tuh pikiran nih si kacau tuh sampai jengkel sendiri tuh, sampai pengen minum obat. Dan saya dari ya, terus dari istri sendiri, dari istri kan mensupport lagi, udah jalan lagi. Nah aku udah nggak punya apa-apa gitu, tapi keyakinan istri itu kan saya punya koneksi, punya relasi, soalnya waktu dulu kan relasi banyak banget lah gitu kan. Nah istri mensupport lagi, pinjemlah di koperasi, dia di bank, Pinjam uang buat modal pinjam gitu ya uang Bang. 150 juta. 150 juta. Iya, soalnya kan Terus udah ada peralatan itu udah dibelikan sama mertua lagi, itu udah habis 225, dibeliin mesin segalanya gitu kan, terus tambah uang istri 150. Nah itu udah berjalan Bang, udah berjalan normal lagi. Saya udah kirim barang gitu kan, udah kirim. Ini barusan ini baru berapa ya, 1,5 bulan ini. Awalnya itu saya cuman isengnya tuh 3 juta. Terus cobalah 3 juta, kena lagi saya malah sekarang 90 berapa nih? Ada catatannya itu 90 berapa lagi tuh? 90 juta. Ini istri kan belum tahu. Jadi itu nota itu belum jatuh tempo kan, belum jatuh tempo. Tempo 1 bulan, ada 1,5 bulan. Itu udah aku mintain semua. Nah, aduh udah awalnya cuma 3 juta, nota 15 ku minta, nota ini ku minta biar 3 juta itu kembali gitu kan. Tambah dalam gitu. Akhirnya sampai 90. Iya, 90-an lah, 90-an gitu. Ya, intinya kurang lebih 90 lah ya. Iya, bener. Itu kecemplung yang kedua kalinya. Ya kan? Udah yang kedua kali ini, Bang. Iya. Nah, berarti inti poinnya begini. Yang saya pertanyakan ke abang, abang benar-benar mau berhenti total atau masih mau ada balas dendam? Berhenti, Bang. Berhenti total. Yakin? Iya. Oke, kalau abang yakin mau berhenti total, ya nanti ikuti metode dari kami ya bang ya. Jadi yang paling utama gini, abang tolong jangan pakai m-banking, serahkan semuanya ke istri, bisa nggak? Bisa nggak bang? Maaf bang MU. Solusinya bukan diberhenti dulu, maksudnya dari utang tadi supaya dia ini sama istri gimana, sama mertuanya gimana. Nah di situ aja dulu. Kalau Ya, masalah oke. untuk berhentinya, nanti yang keduanya baru kita kasih solusi untuk cara berhentinya. Kalau sekarang ini kayaknya lebih ke istri sama keluarganya dulu lah. Ya masalah utang piutangnya itu kan. Nah kalau solusinya begini dari saya, untuk masalah utang dengan mertua dan dengan istri, abang berani nggak terbuka dengan mereka? Akui semua kesalahan abang. Nah itu Bang, yang ini kalau saya ketahuan lagi mungkin udah nggak ada ampun kan gitu, karena yang kemarin aja itu udah ngabisin banyak saya kan. Sebelumnya itu karena saya itu udah habis-habisan gitu. Saya udah jual mobil itu ada 5 unit sama rumah 1. Itu habis total itu. Oke, terus
Kalau yang kalau yang sekarang ini kalau saya ngomong pasti marah total gitu kan, karena kemarin udah perjanjiannya udah nggak mulai lagi, udah mau kerja seperti kayak dulu gitu. Janjian kita ini saya beliinnya yang 90 dari sini gimana gitu kan, saya lagi berpikirnya tuh mau minta tolong lagi sama kakak saya buat nutup aja gitu, soalnya yang dari sini kan belum tahu, belum pada tahu ini. Mungkin kalau istri aku berani ngomong, cuman kalau sama mertua saya belum berani ngomong. Kesel bang. Iya, saya paham. Jadi abang ini belum bisa terbuka dengan mertua, berani terbuka dengan istri. Oke, saya paham. Jadi inti poinnya begini, untuk kecemplung yang kedua kalinya ini, untuk masalah utang piutang, coba abang jangan ceritakan dulu ke istri, tapi ceritakan dulu ke kakak abang. Kalau masih ada keluarga, tolong ceritakan dulu dengan keluarga abang. Ya, sebelum ke istri nih sama mertua. Kalau memang mereka masih mau bantu, ya silakan. Tapi kali ini abang harus benar-benar berhenti total. Jangan diulangi lagi perbuatan itu. Karena apa efeknya? Nanti lebih bahaya lagi. Abang udah kalah 90 juta di kedua kalinya. Yang pertama abang udah kalah ratusan juta. Nanti kalau abang kecemplung lagi yang ketiga kalinya, apa mau abang sampai miliaran rupiah habisnya? Ini kita bicara pahitnya dulu ya bang ya. Jadi lebih baik abang minta solusi dulu dengan keluarga abang sebelum dengan keluarga istri. Ya. Kalau mereka masih mau, keluarga abang ini masih mau bantuin abang, ya abang harus komitmen berhenti total dari judol. Caranya gimana? Yaitu m-banking semua jangan diserahkan ke abang, tapi ke istri. Itu saran dari saya. Yang kedua, abang harus ada ya, untuk pembelajaran diri abang harus ada pembuatan hitam di atas putih. Biar apa? Biar abang ini selalu teringat. Ini kejadiannya ini hampir sama kayak saya. Saya dulu 350 juta pun seperti itu. Harus, kalau emang benar-benar mau berhenti itu harus ada hitam di atas putih. Dan yang menyaksikan itu harus dari RT RW dan keluarga. Bahkan kalau bisa panggil anggota aparat biar menyaksikan. Jadi kalau abang nanti mengulangi lagi, ya siap-siap. Itu efek jerahnya bang. Kalau emang abang benar-benar mau berhenti ya. Jadi ya solusi utamanya coba ceritakan dulu dengan keluarga abang ya, sebelum ke keluarga istri. Oke? Selesaikan dulu dengan keluarga abang, bagaimana bisa nggak ngebantuin lagi, pinjam uang atau bagaimana. Yang penting abang itu berhenti dulu judulnya. Gimana abang mau lunasin utang kalau judulnya aja abang belum bisa berhenti total. Kalau abang udah berhenti total pasti nanti ada jalannya ke bang. Entah itu bagaimanapun caranya nanti ada jalannya kok. Ya. Lanjut bang Hans. Iya, benar bang. Dari kejadian ini, abang sih benar-benar kebangetan bang ya. Sampai dibukain LP sama mertua sendiri masih belum kapok juga gitu. Terus pada akhirnya uang dari usaha abang masih abang mainkan sampai habis kan. Mau nunggu separah apa lagi bang kondisi abang? Abang mau nunggu sampai kehilangan keluarga. Ini baru sekarang nggak bisa ketemu anak ketika lagi sakit, rasanya kayak gimana, nggak enaknya. Kalau abang nggak bisa ketemu selamanya, bagaimana? Kondisinya aja abang udah terpisah dengan istri, nggak bisa hidup satu rumah. Masa hal seperti ini nggak bisa bikin abang berpikir gitu loh.
Masa dengan hal seperti ini abang nggak tersiksa dengan keadaannya? Dan kenapa abang harus mengulangi hal yang sama terus menerus?